Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas soal-soal tentang bangun ruang sisi datar. Yang mana bangun ruang sisi datar ini adalah salah satu materi di kelas 8 SMP maupun MTS mata pelajaran matematika. Sebelum melanjutkan menonton videonya, silahkan klik tombol subscribe, like, dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Yang pertama, jika rusuk sebuah kubus panjangnya 3,5 cm, maka jumlah panjang rusuk kubus tersebut adalah. Yang pertama kita perlu menentukan rumus dari jumlah rusuk kubus. Kita gambar dulu. Kita gambar dulu. Kubus ini memiliki 12 rusuk. Kubus memiliki 12 rusuk, berarti jumlah panjang rusuk adalah rumusnya adalah 12 S. Berarti hasilnya adalah jumlah panjang rusuk adalah 12 kalikan dengan 3,5. Hasilnya adalah 42 cm. Soal berikutnya yang di bawahnya masih tentang panjang rusuk ya. Sebuah balok berukuran panjangnya 15 cm, lebarnya 10 cm, dan tingginya 9 cm. Berapakah panjang rusuk balok tersebut? Sekarang kita perlu mencari panjang rusuk dari balok. Kalau pada kubus itu semuanya adalah rusuknya panjangnya sama, tapi kalau pada balok itu kan bisa berbeda. Saya katakan bisa berbeda ya. Ini P, ini L, ini T. Panjangnya ini ada 4, lebarnya ada 4, tingginya juga ada 4. 1, 2, 3, 4, lebarnya juga ada 4. Jadi panjang rusuk balok adalah, ini totalnya ada dirumuskan, berarti masing-masing tadi ada 4, berarti 4 kalikan dengan P tambah L ditambah dengan T. Berarti 4 kalikan panjangnya tadi 15, lebarnya 10, kemudian tingginya 9. 4 yang dalam kurung dihitung, 15 tambah 10 25, tambah 9 adalah 34. 4 kalikan 34 adalah 136. Jadi panjang rusuk balok tersebut adalah 136 cm. Berikutnya, tadi kita sudah menemukan rumusnya. Kalau rusuk kubus itu adalah 12 S, sementara rusuk balok adalah 4 kalikan panjang tambah lebar tambah tinggi. Sebuah kerangka balok berukuran 18 kali 10 kali 7, itu berarti panjangnya 18 ya, panjangnya 18, lebarnya 10, tingginya 7 cm. Jika panjang kawat yang tersedia adalah 1,5 meter, ini membuat jaring-jaring, maka sisa kawat yang tidak terpakai. Sekarang kita perlu mencari jumlah panjang rusuk dulu, atau jaring-jaringnya ya. Itu berarti 4 kalikan dengan panjangnya 18, lebarnya 10, tingginya 7. 4, 18 tambah 10, 28, tambah 7 adalah 35. Jadi 140 cm. Kawat yang tersedia 1,5 meter. Nah, 1,5 meter itu kan sama dengan, kita rubah dalam bentuk cm. Meter ke cm turun berapa? Turun 2 kali, berarti dikalikan dengan 100, jadi 150 cm. Jadi sisa kawatnya adalah, atau ya, kawat yang tidak terpakai 150 cm kurangi dengan 140 cm atau 10 cm. Berikutnya,
Perbandingan panjang, lebar, dan tinggi sebuah balok 5:2:3. Bila jumlah panjang rusuk balok itu 160 cm, maka lebar balok itu adalah, jadi rusuk itu dirumuskan dengan 4 kali panjang tambah lebar tambah tinggi sama dengan 160. 4 kali panjang tambah lebar tambah tinggi. Berarti panjang tambah lebar tambah tingginya adalah 140 dibagi 4 atau sama dengan 40 cm. Sekarang yang ditanyakan adalah lebar balok. Lebar. Ini pakai teori perbandingan ya di kelas 7. Perbandingan dari yang ditanyakan dijadikan pembilang, berarti 2. Sedangkan perbandingan dari yang diketahui P tambah L tambah T jadikan penyebut 5 tambah 2 tambah 3 10. Kemudian dikalikan dengan yang diketahui, kalikan dengan 40. 40 dibagi 10 adalah 4, kalikan 2, 8 cm. Jadi lebar balok itu adalah 8 cm. Bisa pakai cara lain misalkan ya. Ini pakai cara lain, cara pertama. Kalau cara kedua, kita buat ini perbandingan ini. Ini panjangnya 5x, lebarnya 2x, tingginya 3x. Berarti 4 kalikan 5x tambah 2x tambah 3x itu hasilnya 160 ya. Nah, berarti 5x, 2x, 3x itu kan sama dengan 10x kalikan 4, 40x itu sama dengan 160. Berarti X-nya adalah 160 dibagi 44. X-nya ketemu 4. Tadi lebarnya kan 2X. Berarti lebarnya 2X atau 2 kali 4. 8 cm. Jadi jawabannya tetap 8. Bisa pakai cara seperti ini. Bisa pakai cara juga seperti ini. Berikutnya, kita akan mengenal tentang diagonal kubus ya. Jadi kalau diagonal sisi, ini jadi diagonal sisi, saya gambarkan terlebih dahulu. Diagonal sisi itu ini. Kalau diagonal ruang, nah, misalkan A, B, C, D, E, F, G, H. Kalau diagonal sisi itu AC, BG, BE, EG dan seterusnya. Kalau diagonal ruang AG. Sekarang kita coba mencari diagonal sisi. Jadi sisinya kan S ya. BG, kita contohkan BG itu kan sama dengan BC kuadrat tambah CG kuadrat, berarti S kuadrat tambah S kuadrat atau akar 2S kuadrat. Ini S akar 2. Sedangkan kalau diagonal ruang AG itu kita akan menggunakan, berarti panjang AC atau diagonal sisinya, nah, kan S kuadrat, S kuadrat, S kuadrat, berarti S kuadrat, S kuadrat, S kuadrat atau 3S kuadrat atau S akar 3. Berarti kalau diagonal sisi pada kubus rumusnya adalah S akar 2 yang mana S itu sisi. Sedangkan kalau rumus diagonal ruang itu adalah S akar 3. Sekarang kembali ke soal. Diketahui panjang diagonal ruang kubus 192 cm, akar 192. Berapakah panjang rusuk? Sekarang kita rubah dulu. S akar 3 itu 192. Akar 192. Kita rubah dulu S akar 3. Akar 192 itu kan sama dengan akar 64 kalikan akar 3. S akar 3, akar 64 kan 8, berarti 8 akar 3. Nah, jadi coret, jadi S-nya ketemu 8. Jadi rusuk kubus tersebut adalah 8 cm.
Berikutnya, panjang, lebar, dan tinggi sebuah balok adalah 3, 4, dan 12. Kalau diagonal ruang balok, diagonal ruang pada balok itu adalah P kuadrat tambah dengan L kuadrat tambah T kuadrat. Berarti 3 kuadrat tambah dengan 4 kuadrat tambah dengan 12 kuadrat. Nah, sekarang kita hitung 9 tambah 16, 25, 25 tambah 144, 169. Akar dari 169 adalah 13. Jadi diagonal ruang balok tersebut adalah 13 cm. Berikutnya, sekarang sudah mulai masuk di soal luas kubus dan luas balok. Sebuah kubus panjang rusuknya 6 cm. Luas permukaan kubus itu adalah, ingat bahwa luas kubus itu adalah S kuadrat kali 6 atau 6S kuadrat. Rumus ini kita dapatkan dari mana? Nah, ini kubus itu kan memiliki 6 sisi, yang mana semua sisinya itu sama. Semua sisinya sama dan sisinya berbentuk persegi. Luas persegi adalah S kuadrat. Karena punya 6 berarti 6S kuadrat. Jadi luasnya adalah 6 kuadrat atau sisinya kan 6 kalikan 6. Jadi 216 cm persegi. Sekarang balok. Sebelum menentukan luasnya, kita gambar terlebih dahulu. Ini panjang, lebar, tinggi. Ini yang panjang kali lebar ada 2. Ini dan ini. Kemudian panjang kali tinggi, P kali T ini ada 2 juga. Lebar kali tinggi ada 2. Jadi luasnya adalah 2 kali panjang kali lebar tambah panjang kali tinggi, lebar kali tinggi. Jadi 2 panjang kali lebar 12 kali 6. Kemudian panjang kali tinggi 12 kali 4. Kemudian 6 kali 4. 2 kalikan 72 tambah 48 tambah 24. 72 tambah 48 120 tambah 24 144. Jadi 288 cm persegi. Jadi luas permukaan balok itu adalah 288 cm persegi. Berikutnya volume balok. Tadi sudah luas, sekarang volume balok. Volume balok yang berukuran 13 kali 15 kali 17. Sekarang kita jadi volume balok itu rumusnya adalah panjang kali lebar kali tinggi. Jadi 13 kali 15 kalikan dengan 17. Kita hitung dulu 13 kali 15 atau 15 kali 17 boleh. Ini bilangan belasan ya. Bilangan belasan kita bisa pakai trik. 15 tambah 3, angka terakhirnya 18 ya. 18 kalikan 0 jadi 180. Berikutnya ditambah bilangan terakhir kali bilangan terakhir. Jadi 180 tambah 3 kali 5 kan 15. Berarti 195 kalikan 17. Sekarang kita hitung manual. 195 kali 17. 5 masih 3, 6 masih 6, 13 65, 5 9 1 ya. 5 1 3 3. Jadi 3315. Kalau luas tadi satunya kuadrat, kalau volume berarti satunya cm kubik. Berikutnya adalah volume kubus. Luas alasnya 49 cm. Ingat alas kubus itu berbentuk persegi. Berarti sisinya adalah sisi persegi itu kan akar dari luas. Berarti akar dari 49 itu 7.
Volume kubus dirumuskan dengan S pangkat 3. Berarti 7 pangkat 3 atau 7 kali 7 kali 7. 7 kali 7 49, 49 kalikan 3, 343 cm kubik. Soal berikutnya. Sebuah balok mempunyai ukuran luas permukaan sebesar 166 cm persegi. Jika alas balok berukuran 7 kali 5, maka tinggi balok adalah, sekarang kita misalkan tingginya adalah T, tinggi balok adalah T, jadi rumusnya luas 2 kali panjang kali lebar, panjang kali tinggi, lebar kali tinggi. Ini luasnya 166, 2 panjang kali lebar, berarti 7 kali 5, 35. Panjang kali tinggi 7 kali T, berarti 7 T. Lebar kali tinggi 5 kali T, berarti 5 T. 16 dibagi 2. Nah, ini kan dapat 83 ya. Jadi 83 itu sama dengan 35. 7T ditambah 5T adalah 12T. Sehingga kita bisa mendapatkan 35 kita pindah kiri jadi 83 kurangi 35 itu sama dengan 12T. Jadi 48 itu sama dengan 12T. Jadi T-nya 48 dibagi 12 atau 4 meter. Jadi tingginya adalah 4 meter. Berikutnya, volume balok sama dengan volume kubus, yaitu 15.625. Jika lebar dan tinggi balok berukuran 25 kali 10 cm, maka panjang balok banding rusuk kubus adalah, yang pertama kita perlu mencari ini ya, mencari sisi kubus. Jadi sisi kubus itu adalah akar pangkat 3 dari volume. Jadi akar pangkat 3 dari 15.625. Sekarang bilangan ini 15.000. Kita coba kalau misalkan bilangan itu 20 pangkat 3 itu kan 8.000. Ini angka satuannya 5, berarti bilangan itu satuannya adalah 5. Kalau 30 nanti 27.000, berarti S-nya ketemu 25. Jadi sisi atau rusuk kubus tersebut 25 cm. Berikutnya, lebar dan tingginya ukurannya adalah 25 kali 10, berarti panjang itu kan berarti volume dibagi lebar kali tinggi. Sekarang kita kalikan silang, nanti volume ketemu panjang kali lebar kali tinggi. Volumenya 15.625 dibagi 25 kali 10. 15.625 itu jika dibagi 25 ketemu 625. 625 dibagi 10 ketemunya 62,5. Jadi pertanyaannya panjang balok banding rusuk kubus. Panjang baloknya 62,5 dibagi rusuk kubusnya 25. Langkah pertama kita bagi dengan 12,5. Ini dibagi 12,5 ketemunya 5. Ini dibagi 25 ketemunya 2. Jadi perbandingannya adalah 5:2. Berikutnya, selisih panjang rusuk dua buah kubus adalah 3 cm. Jika selisih luas sisi kubus itu 234 cm persegi, selisih volume kedua kubus itu adalah, perhatikan selisih panjang rusuk dua buah kubus. Misalkan
Misalkan sisinya adalah A dan B. Jadi A min B itu adalah 3. Selisih luas berarti 6A kuadrat kurangi 6B kuadrat 234 ya. Karena luas kubus kan 6S kuadrat. Kalau sisinya A berarti 6A kuadrat. Ini kalau dibagi 6 semua jadi A kuadrat min B kuadrat dibagi 6. Ini dapat 234 dapat 39. Jadi kalau A kuadrat min B kuadrat, rumus ABC, pembaktoran sederhana. Ini kan A kuadrat min B kuadrat sama dengan A plus B. Kalikan dengan A min B. Itu sama dengan 39. Karena A min B-nya 3. 3 kali berapa hasilnya 39. Jadi A plus B-nya itu adalah 39 dibagi 3. 13. Jadi kalau A plus B-nya 13. Berikutnya kita perlu mencari rusuk kedua kubus tersebut. A plus B sama dengan 13, A min B sama dengan 3. Pakai SPLDV ya. Kita jumlahkan jadi 2A sama dengan 16. Berarti A-nya 16 bagi 2, 8. Kalau selisihnya itu adalah 3, berarti B-nya adalah 5. Jadi rusuk kubus yang pertama itu adalah 8 cm. Sementara rusuk kubus yang kedua itu adalah 5 cm. Berikutnya kita mau mencoba menghitung selisih volume. Volume yang pertama, volume 1 itu kan sama dengan 8 pangkat 3. 8 kali 8 itu 64. 64 kali 8 adalah 512 cm3. Volume yang kedua itu adalah 5 pangkat 3. Berarti 5 kali 5 25. Kalikan dengan 5 125 cm3. Kita kurangkan 2 kurangi 5 7. 0 kurangi 2 8. 4 kurangi 1 3. Jadi selisih volumenya adalah 384 cm. 387 cm3. Berikutnya, sebuah kubus memiliki rusuk sepanjang 6 cm. Rusuk itu diperpanjang sebesar K kali panjang rusuk semula, sehingga volumenya menjadi 1728 cm3. Nilai K adalah, jadi yang baru itu kan rusuknya 6K. Volumenya 6K dipangkatkan dengan 3 ini ya. Volumenya sudah ketemu 1728. Bilangan pangkat dipangkatkan lagi, kata materi di kelas 7 itu kan, bilangan pangkat dipangkatkan lagi, pangkatnya dikalikan. Berarti 6 pangkat 3, 216 K pangkat 3. Sekarang K pangkat 3-nya adalah 1728 dibagi dengan 216. 1728 dibagi 216 ini hasilnya adalah K pangkat 3 8. Berarti K-nya adalah akar pangkat 3 dari 8. Ketemunya adalah 2. Jadi nilai K-nya adalah 2. Berikutnya, sekarang kita mulai masuk di materi limas. Kerangka model limas dengan alas berbentuk persegi panjang mempunyai panjang 16 ya. Panjangnya 16, lebarnya 12, panjang rusuk tegaknya 24. Jadi kalau kerangka limas gambarnya kan seperti ini, meskipun gambarnya ini tidak seperti di komputer ya. Karena ini tulisan tangan ya. Ini rusuk tegaknya adalah 24, ini 24. Jadi kalau kerangka limas keliling alas, kerangka limas itu keliling alas 2 kali panjang tambah lebar, karena kebetulan ini alasnya berbentuk persegi panjang, berarti panjang tambah lebar 16 tambah 12. Kemudian ditambah dengan 4 kali rusuk tegak, berarti 4 kali 24. 16 tambah 12 itu 28 kali 2 56, ditambah 4 kali 24 adalah 96. Jadi hasilnya adalah 152
cm. Jadi kawat yang dibutuhkan untuk membuat kerangka adalah 152 cm. Berikutnya ini soal UN ya, kalau tidak salah tahun 2018 atau 2000 berapa ya. Pak Budi memiliki kawat panjangnya 10 meter yang akan dibuat 4 kerangka bangun ruang seperti gambar berikut. Sisa kawat yang dimiliki Pak Budi adalah yang pertama kubus. Kubusnya itu adalah tadi yang pertama tadi kan kerangka kubus itu kan 12 kali sisi, berarti 12 kali 25. 12 kali 25 itu 300, berarti 300 cm. Berikutnya yang balok. Balok ini kubus ya, balok sekarang. Berarti 4 kalikan dengan 30 tambah 25 tambah 25. 25 tambah 25 50 tambah 30 80 kalikan 4 320 cm. Sekarang yang berikutnya 5 persegi, berarti ini luas keliling alasnya 25 kali 4 ditambah rusuk tegaknya 20 kali 4 100 tambah 80 berarti 180. Berikutnya adalah prisma. Prisma itu 2 kali keliling alas ditambah, tergantung kalau misalkan itu prisma segitiga berarti 3 kali rusuk tegak. Kalau prisma segi 4 kali rusuk tegak. Nah, karena ini kebetulan adalah prisma segitiga, berarti ini alasnya 2 kali alas, keliling alas. Alasnya berbentuk sama sisi, berarti 2 kali 3 kali 20 ditambah dengan 3 kali 25 ya. 3 kali 20 itu 60, kalikan 2 120. 120 ditambah 75 berarti 195. Jadi totalnya adalah, kita hitung dulu, 195 5 9 masih 1 6 8 995 cm. Padahal yang dipunyai Pak Budi itu 10 meter. 10 meter itu kan kalau dijadikan cm kan 1000 cm. Berarti sisanya adalah 1000 kurangi 995. 1000 kurangi 995 atau 5 cm. Berikutnya, alas sebuah limas itu berbentuk persegi dengan panjang sisi 26 cm dan tinggi segitiga bidang tegaknya 30 cm. Luas permukaan limas tersebut adalah, jadi kalau luas limas ya, kalau misalkan luas limas itu alasnya berbentuk persegi, berarti luasnya berarti luas alas. Karena panjang sisinya 26, berarti 26 kalikan dengan 26. 676 ini luas alasnya dulu ini, batu alas. Sekarang tegak. Mencari luas dari rusuk tegak, ini kan memiliki 4 rusuk tegak. Tinggal kelilingnya, keliling dari perseginya ini ya. Berarti 26 kali 4. Kalikan dengan tinggi bidang tegaknya kali 30. 26 kali 4 itu 104. 104 kalikan 3 312. 3 1 20. Ya. Hasilnya adalah 6 9 7 3 7 9 6 cm persegi. Ini adalah luas permukaan limas tersebut. Soal berikutnya. Perhatikan gambar prisma trapesium siku-siku berikut. Luas permukaan bangun adalah, jadi kalau kita mencari luas dari prisma itu adalah 2 kali luas alas ya. 2 kali luas alas, jadi ini tambah ini. Kemudian ditambah dengan keliling alas kalikan dengan tinggi. Ini rumus dari mana? Ini adalah, jadi kalau
sisi tegaknya ini digabungkan nanti akan membentuk sebuah persegi panjang yang mana panjangnya itu adalah keliling alasnya, sementara tingginya adalah tinggi dari prisma. Jadi kalau ini 2 kali luas alas berarti 2 kali karena trapesium. Trapesium itu rumusnya jumlah sisi sejajar dibagi 2 kali tinggi, berarti 10 tambah 16 dibagi 2 kalikan tingginya 8 ya. Berikutnya sekarang kita mencari keliling alas, karena ini sisi miring yang ini belum diketahui. Sekarang kita tarik garis yang sejajar dengan ini. Karena ini 10, berarti ini 10, berarti ini 6, ini 8, pakai triple Pythagoras, 8, 6 pasangannya adalah 10. Jadi keliling alasnya 16 tambah dengan 10 tambah dengan 8 tambah dengan 10 kalikan dengan tingginya. Tingginya prisma adalah kalikan dengan 20. Berikutnya coret 10 tambah 16 adalah 26. Sementara 26 jika dikalikan dengan 8 itu adalah 208. 16 tambah 10 adalah 26, 26 tambah 8, 34, tambah 10, 44. 44 kalikan 20 adalah 880. Jika dijumlahkan menjadi 1088 cm persegi. Soal berikutnya, alas sebuah prisma berbentuk segitiga sama kaki dengan panjang sisi alas 10 cm dan panjang sisi kakinya 13 cm. Maka volume prisma tersebut jika tingginya 15 cm adalah. Jadi kalau volume prisma itu adalah luas alas kalikan dengan tinggi. Kita belum tahu luas alasnya berapa ya. Kita gambar dulu karena berbentuk segitiga sama kaki. Segitiga sama kaki itu memiliki dua sisi yang panjangnya sama. Kakinya tadi 13. Ini tadi 10. Langsung saya singkat saja. Jadi ini menjadi 5. 13 sisi miring 13. Ini 5. Berarti salah satu ini sisinya adalah 12. Gunakan triple Pythagoras ya. Atau mau mencari misalkan 13 kuadrat kurangi 5 kuadrat, nanti di akar hasilnya 12. Luas alasnya berarti ini adalah setengah kalikan 10 kalikan tingginya itu 12. Itu tinggi dari alas ya. Kemudian kalikan dengan tinggi prisma. Tinggi prisma itu 15. Dibagi 2 dapat 5. 5 kalikan 12 adalah 60. 60 kali 15 adalah 900. Jadi volumenya 900 cm kubik. Berikutnya, volume sebuah limas adalah 520 cm kubik. Jika alasnya berbentuk jajar genjang dengan panjang alas 12 cm dan tingginya 10, maka tinggi limas tersebut adalah. Kalau volume prisma itu cukup luas alas kali tinggi, kalau volume limas itu adalah sepertiga ya. Masih kita kalikan sepertiga. Kalikan dengan luas alas, kalikan lagi dengan tinggi. Volume limas ketemu 520, itu sepertiga luas alas. Alasnya berbentuk jajar genjang. Jadi jajar genjang itu rumusnya adalah luasnya alas kali tinggi. Berarti 12 kalikan dengan 10. Kita kalikan T. 12 dibagi 3 adalah 4. Jadi ini 520 itu sama dengan 40T ya. Jadi tinggi limas adalah 520 dibagi 40. Jadi tingginya ketemu 520 dibagi 40 adalah 13. Jadi tinggi limasnya 13 cm. Soal berikutnya, sebuah kolam renang mempunyai panjang 40 meter dan lebar 15 meter.
panjangnya 40 meter, lebarnya 15 meter. Kolam tersebut punya kedalaman. Jadi saya gambar dulu. Ini kira-kira ini panjangnya 40 meter ya, 40 meter. Lebarnya 15 meter. Kemudian kolam tersebut punya kedalamannya itu 1 meter dan 3 meter. Jadi yang paling dalam itu adalah 3 meter. Sementara yang paling dangkal itu adalah 1 meter ya. Jadi yang paling dalam 3 meter volume air. Oke, jadi ini prisma trapesium ya, prisma trapesium dengan alas berbentuk trapesium. 3 meter. Jadi saya gambar lagi aja. Jadi ini 1, ini 3 ya, ini 40. Jadi ini menjadi seperti ini gambarnya. Trapesium, prisma trapesium ya. Ya agak menjorok gini. Itu tadi ini 40, ini 15. Ini 40, ini 1, ini 3. Jadi alasnya itu kan berbentuk trapesium dengan sisi sejajarnya 1 dan 3. Jadi volume luas alas kali tinggi. Berarti 1 tambah 3 dibagi 2. Kalikan tinggi dari alasnya yaitu 40. Kemudian dikalikan dengan tinggi dari prisma yaitu 15. 4 dibagi 2 adalah 2. Kalikan 40, 80. Kalikan dengan 15 atau 1200 meter kubik ya. Karena satunya tadi meter. Berikutnya, kalau misalkan ini mau dijadikan dalam bentuk liter, meter kubik ke desimeter kubik. Liter itu desimeter kubik. Jadi kalikan 1000. Jadi 1200 tambahin 0,3 jadi 1.200.000 liter. Jadi boleh 1200 meter kubik atau 1.200.000 liter. Berikutnya, sebuah prisma alasnya berbentuk segi 6 beraturan. Tinggi prisma 50 cm dan jumlah luas bidang tegaknya 6000 meter persegi. Hitunglah panjang rusuk alas dan volume prisma tersebut. Jadi kalau ini luas bidang tegak kan 6000. Jadi kalau segi 6 kan gini. Nah, gini, segi 6 kan gini. Segi 6 tergambar. Jadi ini masing-masing itu kan karena ada 6, masing-masing berarti 6000 dibagi 6 ya, berarti ini masing-masing adalah 1000. Tinggi prisma itu 50, berarti rusuk alasnya adalah 1000 dibagi 50 atau 20 cm. Berikutnya kalau volume prisma. Volume prisma itu adalah luas alas kali tinggi tadi ya. Luas alas. Jadi kalau misalkan bangun alasnya berbentuk segi 6, berarti perlu kita mencari luas dari segi 6. Luas segi 6 kalau luas sama sisi, segitiga sama sisi itu kan S kuadrat per 4 akar 3. Kalau segi 6, luas segi 6 itu kan terdiri dari 6 segitiga sama sisi, berarti 6 kali seperempat. 3 per 2 S kuadrat akar 3. Berarti ini menjadi
3/2. S kuadratnya adalah 20 kuadrat. Kalikan dengan akar 3, kalikan tingginya. Tingginya yaitu 50. 20 kuadrat adalah 400 dibagi 2, 200 ya. Dibagi 2, 400 dibagi 2, 200. 2 kali 6, 600. Jadi 600 akar 3. Kalikan dengan 50. 6 kali 5, 30. Jadi 30.000 akar 3 cm kubik. Jadi volume prisma tersebut adalah 30.000 akar 3 cm kubik. Berikutnya, sebuah prisma tegak segitiga, luas bidang alasnya 24 cm persegi dan luas bidang sisinya 150, 120 dan 90. Berarti perbandingan dari sisi dari segitiga itu adalah perbandingan sisi segitiga, katakanlah A banding B banding C. Ini A, B, C itu sisi dari segitiga itu tadi. Berarti 150 banding 120 banding 90. Masing-masing bisa dibagi 30. Berarti adalah 5, 4, 3. Ingat 5, 4, 3 ini merupakan triple Pythagoras. Nah, berarti kalau misalkan C-nya itu adalah 3x, ini 4x ya. Berarti luasnya 24 itu setengah kali 3x kali 4x ya. Luas itu adalah alas kali tinggi dibagi 2. 24 itu sama dengan 12 dibagi 2 berarti 6x kuadrat. Berarti x kuadratnya 24 dibagi 6 yaitu 4. Jadi x-nya 2. Jadi x-nya adalah 2. Berarti kita akan menemukan kalau x-nya 2 berarti A-nya itu 5 berarti 10. B-nya adalah 4 kali 2, 8. C-nya adalah 3 kali 2, 6. Kemudian kita perlu mencari daripada tinggi dari prisma. Tinggi prisma, kalau 150 kan alasnya yang 10. Berarti tinggal bagi 150 dibagi dengan 10, yaitu 15. Boleh juga 120 bagi 8 sama 15. 90 bagi 6 juga sama 15. Sekarang sudah ketemu tingginya 15, luas alasnya 24. Sekarang mencari volume itu luas alas kali tinggi. 24 kalikan dengan 15. Sehingga akan diperoleh 24 kali 15 adalah 360 cm kubik. Demikian pembahasan soal bangun ruang sisi datar, salah satu materi di SMP kelas 8 semester genap. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.